Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat Alur Bening di podcast kami. Kali ini kita agak sedikit berbeda. Kita kedatangan tamu mantan dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako, dan sekarang aktif mengajar, Bapak Dr. Abdullah. Dr. Andes Abdullah MT. Terakhir kita 2008 Pak ya. Sudah ketemu terakhir tahun lalu. Nah, kita bahas lingkungan hidup nih Pak sekarang. Lingkungan hidup dengan keamanan. Jujur setelah saya mereview beberapa artikel tulisan Pak, ini ternyata ngeri-ngeri sedap juga masalah lingkungan hidup ini Pak. Nah, mungkin jadi pertanyaan awam, korelasinya apa sih Pak? Ada tidak korelasinya lingkungan hidup ini dengan keamanan? Bentuk korelasinya seperti apa? Mungkin sedikit ngobrol itu dulu Pak awalnya. Terima kasih. Jadi saya mulai dengan ilmu lingkungan itu sendiri. Siap. Ya. Ilmu lingkungan ini termasuk ilmu yang relatif baru. Ya. Beda dengan ilmu kimia, fisika, sejarah, ya teknik sipil misalnya adalah termasuk ilmu-ilmu yang sudah tua. Nah, ilmu lingkungan terhitung ilmu yang baru. Kalau di Indonesia itu nanti tahun 80-an baru diajarkan secara formal. 80-an. Nah, di Eropa sendiri dengan Amerika, katakanlah negara-negara barat, itu nanti tahun 60-an. Jadi kita menyusul 20 tahun. Cepat juga ini Pak. Ya, Indonesia. Cepat. Termasuk cepat ya. Dan ini muncul dari permasalahan internasional. Ketika industri digalakkan di mana-mana yang sifatnya fabrikasi, di mana bahan bakunya Betul. sangat terkait dengan lingkungan, Betul. katakanlah hutan, lahan dan sebagainya. Dalam proses produksi pun itu menimbulkan masalah lingkungan, katakanlah pencemaran air, Betul. pencemaran udara, dan muncul juga masalah sosial. Karena itu terkait dengan gesekan-gesekan pemanfaatan lahan, gesekan-gesekan masalah tenaga kerja, betul. Ya. Dan gesekan-gesekan dengan masalah profesi. Ketika di suatu camp, pabrik misalnya, atau camp yang tempat berkumpulnya banyak tenaga kerja, itu juga muncul masalah sosial, karena sebagian mungkin diantaranya cukup jauh dari keluarganya. Betul. Akhirnya muncul minuman keras, muncul Prostitusi, prostitusi, betul. Dan sebagainya, masalah sosial. Nah, kemudian muncullah ilmu lingkungan yang diharapkan bisa mengatasi permasalahan tadi. Ilmu lingkungan muncul dari salah satu cabang biologi yang namanya ekologi. Ekologi ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu sendiri disebut ekosistem. Jadi ilmu yang mempelajari ekosistem adalah ilmu ekologi. Ketika muncul masalah dalam ekosistem, ilmu ekologi tidak bisa lagi mengatasi. Karena dia betul-betul murni mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi. Nah, ketika ada masalah muncul dalam ekosistem tadi, maka dibutuhkanlah ilmu-ilmu lain yang relevan untuk mengatasinya. Katakanlah dalam ekosistem itu ada penyakit muncul. Ilmu ekologi tidak bisa mengatasi. Dibutuhkanlah ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran. Ada longsor, ekologi tidak bisa mengatasi. Dibutuhkan ilmu teknik sipil. Ada pencemaran lingkungan, pencemaran air. Ilmu ekologi tidak bisa mengukur seberapa besar pencemarannya. Dibutuhkan ilmu kimia.
dan ilmu fisika kalau ada pencemaran air, pencemaran udara dan sebagainya. Berarti ini memang cabangnya harus include semua. Makanya ilmu lingkungan itu termasuk ilmu gurita. Ilmu gurita dalam bahasa kasarnya, karena sangat terkait dengan semua bidang ilmu agama, ilmu kepolisian, ilmu sosiologi, ilmu hukum, dan sebagainya. Oke. Nah, kita masuk ke lokal Sulawesi Tengah ini, Pak. Kita Sulawesi Tengah, kita harus akui kita ini kaya. Sulawesi Tengah ini kaya. Nah, seharusnya dengan kekayaan itu setidaknya pemerintah punya sistem tata kelola yang baik terkait itu. Nah, intervensi pemerintah sekarang ini sebenarnya seperti apa? Karena kita lihat pengolahan tambang ini sangat masif terjadi di Sulawesi Tengah. Seperti apa intervensinya sejauh ini, aturan kebijakannya? Apakah sudah memang mengantisipasi ini? Karena kita sudah pasti dampak lingkungannya pasti ada. Jadi mungkin tidak ada salahnya saya singgung dengan Universitas Dulako. Betul. Siap. Universitas Dulako itu adalah universitas perguruan tinggi yang mungkin paling tua di Sulawesi Tengah. Berdiri sejak tahun 66 saya lupa. Tapi status swasta. Resmi menjadi perguruan tinggi negeri tanggal 18 Agustus 1981. Nah, pada tahun yang sama UNTAD menetapkan PIP, pola ilmiah pokok lingkungan hidup. Tahun segitu 1981 UNTAD sudah menetapkan. Saya baru lahir, Pak. Sudah menetapkan pola ilmiah pokoknya lingkungan hidup. Ini lingkungan hidup. Perguruan tinggi yang lain juga ada seperti UNHAS, UNSRAD itu ada kelautan, ada teknologi canggih, ada budaya mungkin ya, tapi UNTAD itu memang lingkungan hidup. Nah, saya sangat menghargai para pendiri UNTAD, tokoh UNTAD di zaman itu yang melihat masalah lingkungan prioritas ke depan yang harus diprioritaskan di daerah ini. Nah, kenapa? Karena mungkin mereka melihat bahwa kekayaan alam yang luar biasa di daerah ini, hutan, tambang, yang pasti akan dilakukan eksploitasi. Perkembangan permukiman juga akan mengarah pada eksploitasi lahan. Nah, itu semua terkait dengan masalah lingkungan. Itu baru mengambil bahan bakunya, belum mengolahnya. Ketika mengolahnya pasti muncul juga masalah lingkungan. Dan masalah lingkungan yang muncul itu sangat variatif. Mulai dari komponen fisik kimia, komponen keanekaragaman hayati, baik hewan maupun tumbuhan, komponen sosial, ekonomi dan budaya, dan kesehatan masyarakat, semua sangat terkait dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya tersebut dan pengolahannya. Jadi luar biasa para tokoh UNTAD tahun 80-an yang bisa menelurkan sebuah pola ilmiah pokok tentang lingkungan hidup, dan itu diimplementasikan dalam bentuk mata kuliah di USKS. Makanya di UNTAD dari dulu dan sekarang ini mungkin ada sekitar 60 program studi, itu ada mata kuliah wajib namanya kajian lingkungan hidup. Ada. Jadi semua alumni UNTAD itu tahu tentang lingkungan hidup karena mereka pernah belajar. Mata kuliah wajib. Lingkungan hidup. Nah, terkait dengan birokrasi pemerintahan, kita awali mungkin dengan kebijakan pemerintah pusat. Ketika pertama kali Presiden Soeharto kalau tidak salah membentuk Kementerian Lingkungan Hidup tahun 78 dengan mengangkat Profesor Emil Salim sebagai Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup, atau saya lupa namanya, tapi ada lingkungan hidupnya waktu itu. Dan guru besar mungkin sudah beliau waktu itu ya. Profesor sudah. Ini artinya pemerintah sudah sangat mewaspadai tentang masalah, sudah sangat care, sudah sangat peduli dengan masalah lingkungan yang kemungkinan akan muncul pada setiap eksploitasi sumber daya alam dan pengolahannya. Betul. Nah, demikian pula di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota. Sejak awal sudah berdiri namanya Bapedalda.
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah yang sekarang bernama Dinas Lingkungan Hidup, ya, DLH, baik di provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota. Nah, tugasnya mereka ini untuk memanage, betul, memanage tentang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan lingkungan hidup. Apa saja yang menimbulkan dampak dengan lingkungan hidup, baik eksploitasi sumber daya alam, pengolahan sumber daya alam, atau pembangunan konstruksi, pembangunan infrastruktur. Nah, itu tugasnya mereka. Iya. Jadi memang karena memang cakupan lingkungan hidup tadi banyak, Pak. Dan ini memang membutuhkan pengkajian kalau saya rasa ketika ada permasalahan lingkungan. Nah, sejauh ini DLH umpamanya sebagai dinas terkait yang saat ini mengelola lingkungan itu memang apakah sudah ada kebijakannya kayak pertambangan, kayak di Morowali ada pertambangan dan Poboya, lantas galian C, terkait AMDAL deh Pak. AMDAL kan kita kadang-kadang tidak tahu ini tahapan ini, dan ini padahal sangat berpengaruh terhadap lingkungan. AMDAL, UKL, UPL dan SPPL yang di bawahnya itu. Ini acuannya seperti apa Pak? Kita coba berbicara ini. Itu sepertinya perusahaan punya itu harus apa gitu. Jadi memang ada peraturan negara yang mengatur tentang izin lingkungan. Betul. Yang sekarang namanya persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan namanya sekarang, dulu izin lingkungan. Nah, setiap kegiatan sebelum beroperasi dengan skala tingkatan kegiatannya ada namanya SPPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Kemudian di atas SPPL ada namanya UKL-UPL, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemotongan lingkungan. Kemudian yang paling di atas namanya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Seperti apa itu SPPL? Ya kira-kira kalau hanya skala salon kecantikan misalnya, itu cukup SPPL. Kalau eksploitasi tambang batuan seperti yang di antara Palu dan Donggala dengan luasan sekitar 5 hektar mungkin sampai 10 hektar, cukup UKL-UPL. Tapi lebih dari itu, kalau tidak salah lebih 50 hektar, mohon maaf kalau keliru, itu sudah wajib AMDAL. Sudah wajib AMDAL. Nah, ketika sudah disusun dan sudah direview oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan membentuk dengan tim teknisnya masing-masing dari dinas terkait yang relevan, itu keluarlah izin lingkungan dan atau persetujuan lingkungan yang sekarang. Inilah yang kemudian dasar dari perusahaan untuk mengurus izin-izin yang lain. Dan ketika ada izin itu dia berhak mengelola sumber daya di situ atau berhak melakukan kegiatan. Masih ada tahapan. Masih ada tahapan. Karena izin lingkungan atau persetujuan lingkungan ini merupakan izin pertama yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengurus izin yang lain. Syarat utama. Syarat. Kalau ini belum dimiliki, maka dia tidak bisa beraktivitas. Belum bisa bergerak. Mengurus IUP misalnya dan sebagainya. Izin usaha pertambangan dan lain sebagainya. Adapun yang terkait dengan birokrasi sebelumnya itu masih bersifat rekomendasi. Misalnya persetujuan dari Dinas Tata Ruang, itu. Tapi izin-izin berikutnya itu nanti ada izin lingkungan. Kalau sudah keluar izin yang terakhir, kalau ditambah misalnya IUP, ya sudah bisa mengelola eksploitasi. Jadi cukup panjang. Dan UKL-UPL maupun AMDAL ini sebenarnya alat. Sebenarnya alat dari perusahaan maupun pemerintah maupun masyarakat sekitar untuk memantau kegiatan perusahaan. Seperti apa sih perusahaan mengelola lingkungan? Karena prinsip pengelolaan lingkungan itu atau filosofi pengelolaan lingkungan hidup itu adalah mencegah. Pencegahan. Atau meminimalkan seminimal mungkin dampak negatif yang bakal muncul. Pada saat yang bersamaan
memaksimal mungkin, semaksimal mungkin dampak positif yang bakal muncul. Betul. Nah, itulah prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Nah, misalnya itu menarik, Pak. Jadi ketika umpamanya suatu perusahaan kayak waktu sampel umpamanya, berarti masyarakat sekitar paham, umpamanya dia harus punya UKL, UPL. Ya. Berarti sistem pengelolaan lingkungannya seperti apa? Itu masyarakat harus. Itulah yang bukan masyarakat, terutama pemerintah yang harus tahu. Karena di dokumen UKL, UPL. Ada bagian namanya bagian pengelolaan lingkungan hidup. Oh ya. Disitulah diuraikan sedemikian rupa oleh konsultan lingkungan yang digunakan oleh perusahaan tadi, mengatur sedemikian setiap kegiatan agar kegiatan yang menimbulkan dampak negatif itu diarahkan sedemikian rupa sedapat mungkin supaya dampak negatifnya itu bisa dicegah, dan kalau tidak bisa dicegah diminimalkan seminimal mungkin. Nah, demikian pula pengelolaan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak positif, bagaimana cara mengelola agar kegiatan itu betul-betul maksimal dampak positifnya semaksimal mungkin. Jadi misalnya debu itu ya, kan dampak negatif. Iya, ISPA. Nah, dampak negatif karena bisa menimbulkan lagi dampak yang lain di kesehatan masyarakat, misalnya ISPA. Mengotori itu ruang tamu setiap hari, teras itu ya debu. Nah, bagaimana cara mengelola supaya dampak negatifnya bisa minimal sedemikian rupa? Ya katakanlah tambang. Ya. Nah, itu lokasi yang akan ditambang dengan alat berat misalnya, itu harusnya dibasahi dulu. Itu aturan-aturan seperti itu. Supaya debunya tidak berterbangan sedemikian rupa. Jalan yang akan dilalui oleh mobil truk pengangkut itu harus disiram minimal 2 kali sehari, pagi sore, supaya ketika mobilnya lewat debunya tidak berterbangan. Atau tanam pohon-pohon sekitar supaya debu yang terbang tersangkut di daun maupun di ranting di batang. Itu cara pengelolaan lingkungan meminimalisir dampaknya negatif. Jadi dampak positif ya semaksimal mungkin memanfaatkan tenaga kerja lokal. Betul. Berarti setidaknya naik pendapatan mereka, bisa sejahtera. Sedapat mungkin semua pekerja berbelanja di kios-kios yang ada di desa itu supaya ekonomi berputar. Iya. Dana CSR dan lain sebagainya itu. Manfaatkan semaksimal mungkin dana CSR untuk lingkungan, untuk pendidikan, untuk kesehatan masyarakat. Itu dampak positif. Jadi semua sudah terkonsep dengan baik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kalau ada masalah ininya yang harus diperiksa, dokumennya. Ya, dokumennya. Apakah perusahaan sudah menjalankan isi dokumen ini atau tidak? Betul. Gitu. Masalah muncul, termasuk masalah keamanan. Ketika perusahaan tidak memperhatikan masalah. Itu diperpanjang tidak? Ada perpanjangan? Ada. Ada perpanjangan. Jadi perusahaan itu katakan tambang batuan. Iya. Ya, saya koreksi ya. Iya. Orang masih sering mengatakan tambang galian C. Istilah galian C sudah tidak ada. Oh, istilah galian C. Itu yang ada itu tambang batuan. Galian C nggak ada. Ya, tambang batuan ya. Oh, tambang batuan. Tambang batuan itu isinya ada yang 10 tahun. Bisa diperpanjang 5 tahun, bisa diperpanjang 5 tahun lagi. Ya. Tergantung dari potensi masih tersedia atau tidak. Atau kalau diperpanjang justru menimbulkan masalah lingkungan, ya mungkin pemerintah ambil kebijakan. Stop. Katakanlah ada sungai. Iya. Katakanlah labuan ya. Itu kan sudah terlalu dalam ke bawah dasarnya. Kalau di mata saya itu harusnya perusahaan yang beroperasi sekarang tetap dibiarkan sampai selesai masa operasinya, masa isinya, dan setelah itu tidak ada lagi isi. Karena memang berdampak. Sudah dalam sekali sungainya. Tidak bisa lagi. Sungainya semakin lebar ya. Dulu saya mendukung 20 tahun lalu. Ya, karena memang sungai itu harus dinormalisasi, harus diperdalam. Supaya kalau hujan lebat, air hujan tertampung semua di situ. Tidak meluber ke halaman rumah, ya, ke kebun dan sebagainya. Tapi kondisi sekarang sudah lain. Sungai Labuan misalnya, sambil contoh, itu sudah sangat dalam, tebingnya sudah sangat terjal, sehingga perusahaan yang masih beroperasi dibiarkan sampai selesai izinnya, dan setelah itu tidak ada lagi perpanjangan untuk mungkin 20 tahun ke depan, sampai sungai itu terisi lagi dengan batuan dari hulu, pasir dari hulu. Karena yang namanya erosi, longsor itu selalu terjadi dan mengalir dan terendapkan di dasar-dasar sungai. Nah, dan itu memang
harus melibatkan akademisi, harus melibatkan orang yang paham lingkungan sebenarnya begitu Pak. Karena tidak jarang juga kita dengar AMDAL yang tidak diperpanjang banyak, gitu ya. Di AMDAL sendiri sudah melibatkan pakar, entah di akademisi atau bukan dan sebagainya sudah melibatkan. Karena yang menyusun dokumen lingkungan itu pakar semua dari berbagai bidang ilmu. Tidak bisa hanya satu orang membuat dokumen lingkungan, termasuk LUPL. Itu paling tidak 3-4 orang itu yang sudah berpengalaman. Nah, kalau nyusun AMDAL itu paling tidak 10 orang yang nyusun. Dari berbagai bidang ilmu. Berapa lama itu, Pak? 3 bulanan paling cepat. Karena kajiannya tadi itu. Kajiannya, sungainya seperti apa, masyarakatnya seperti apa, adat istiadatnya seperti apa. Di dokumen AMDAL itu, termasuk kayak LUPL, itu adat istiadat masyarakat sudah harus dimuat. Bahwa adat istiadat di desa ini, di lokasi kegiatan di desa ini adatnya seperti ini, supaya tenaga kerja yang dari luar sudah tahu adatnya. Jangan sampai dia bawa adatnya dari luar yang bertentangan dengan adat setempat. Dokumen itu sampai mengurus yang begitu. Sampai mengurus yang begitu. Sampai jumlah gereja berapa, jumlah masjid berapa, disebutkan semua. Dan sebenarnya kalau memang itu diperhatikan aman semua apa nih Pak? Aman semua. Sampai jenis-jenis penyakit pun tertulis di dalam dokumen itu. Masyarakat selama ini penyakit yang pernah diderita oleh masyarakat apa saja, kulit, ispa dan sebagainya. Sehingga kalau perusahaan misalnya sudah berjalan 5 tahun, ada penyakit yang tidak tercatat, berarti penyakit akibat perusahaan ini. Sudah. Jadi dokumen lingkungan itu sangat detail. Sangat detail. Kalau penyusunnya memang orang-orang profesional. Tapi saya yakin semua orang profesional menyusun. 2 pertanyaan terakhir. Nah, masih terkait tadi. Lantas pemerintah harus melihat kinerja perusahaan itu kan? Itu dia mengontrol apa per tahun atau apa? Bagaimana sistemnya itu? Jadi dalam dokumen itu pun sudah dijelaskan bahwa perusahaan melakukan pemantauan minimal 2 kali dalam setahun, dan itu dibuatkan laporan tersendiri dan dilakukan oleh orang-orang profesional. Tetapi pemerintah juga harus melakukan pemantauan tersendiri. Iya betul. Melalui program kerja Dinas Lingkungan Hidup misalnya provinsi, kabupaten, kota, yang turun secara rutin minimal sekali dalam semester. Setiap semester ke perusahaan-perusahaan. Apakah perusahaan ini sudah menjalankan pengelolaan lingkungannya dengan benar atau tidak? Iya. Sambil melihat lingkungan sekitar. Oh ya, itu yang paling penting sebenarnya. Jangan sampai misalnya di lokasi stone cluster tambang batuan atau di somel-somel ada oli yang tercecer. Ada sampah-sampah domestik, ada tinta printer yang tercecer. Itu harus semua. Tinta printer itu limbah B3 loh. Iya, B3 berbahaya. Oli yang tercecer itu limbah B3. Berbahaya. Itu semua. Jadi bukan hanya sekedar memantau kondisi lapangan, kondisi di lapangan, halamannya dan sebagainya. Tetapi memantau, memeriksa dokumen itu. Apakah perusahaan ini sudah menjalankan pengelolaan lingkungan sesuai dengan isi dokumen yang sudah disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup sebelumnya. Karena Dinas Lingkungan Hidup itu pemerintah mengeluarkan isi lingkungan, persetujuan lingkungan kalau dokumennya sudah disetujui, sudah diseminarkan dengan melibatkan beberapa stakeholder terkait, melibatkan kepala desa, melibatkan LSM, camat, melibatkan. Nah, itu terlibat. Dan setelah dikoreksi misalnya karena ada perbaikan teks atau apa, itu baru keluar persetujuan lingkungan atau isi lingkungan. Jadi dokumen ini adalah hasil kesepakatan multi pihak. Kalau ada masalah yang muncul, periksa perusahaannya apakah dia sebenarnya menjalankan pengelolaan lingkungan dengan baik atau tidak. Misalnya bisa muncul keributan ketika penerimaan tenaga kerja. Jelas-jelas di dokumen tertulis mengutamakan tenaga kerja lokal. Dan itu hasil kesepakatan multi pihak pada saat seminar. Dan itu harus dituruti. Nah, andai kata dalam perjalanannya perusahaan justru menerima dari luar kebanyakan, kecuali yang teknis ya. Betul. Itu sudah bisa muncul keributan di situ. Masalah keamanan kan. Betul.
Dan memang masyarakat sekitar yang memang membuat kesulitan bisa komplain. Bisa komplain. Iya. Di seminar itu tokoh masyarakat hadir, kepala desa hadir, camat hadir. Dan memang ada peraturannya juga dari pusat bahwa dalam penerimaan atau rekrutmen tenaga kerja harus mengutamakan ya, bukan mengutamakan tenaga kerja lokal kecuali yang teknis sifatnya. Oke. Pertanyaan terakhir ini, Pak Abdullah, terkait banyaknya perusahaan yang sudah masuk dan hubungannya dengan masyarakat sekitar. Saya rasa ini perlu juga kita bahas sedikit karena kadang-kadang tidak harmonis hubungan ini, tidak harmonis. Entah masalah CSR-nya, entah masyarakat ingin terlibat atau bagaimana. Setidaknya Bapak punya pandangan sedikit terkait ini. Ini terakhir, Pak. Jadi sumber daya alam ini adalah karunia Tuhan. Betul. Ya, untuk kesejahteraan manusia. Tinggal bagaimana mengelolanya. Betul. Ya. Betul. Kalau dikelola secara berlebihan. Iya. Ya, betul. Katakanlah hutannya ditebang sementara tidak ada peremajaan, tidak ada penanaman kembali, ya musibah. Betul, itu. Dan harus diingat bahwa ada kata-kata orang bijak mengatakan bahwa kerusakan di hulu, bencana di hilir. Betul. Ya. Itu. Kerusakan di sana, bencana di palu. Betul. Ya, betul, itu. Betul. Jadi, nah, dalam hal pengelolaan sumber daya alam, masyarakat juga harus tahu. Ya. Kalau Anda bukan punya keahlian, skill di situ, ya jangan sekali-sekali. Jangan cukup mengharapkan CSR-nya saja mendukung. Jangan mau diperalat, turun menentang, turun demo dan sebagainya. Jadi dibiarkan perusahaan itu selama mematuhi semua aturan yang berlaku, komitmen menjaga lingkungan hidup, komitmen mengutamakan tenaga kerja setempat. Ya, kalau sudah beroperasi, ya tuntut dia. Betul. Supaya kamu diterima. Betul. Karena ada aturannya, ada kesepakatan bahwa Anda mengutamakan tenaga kerja lokal. Betul. Jangan belum apa-apa sudah demo. Padahal kalau jalan Anda juga yang untung, kan bisa diterima. Betul. Iya, begitu. Dan memang mengelola sumber daya alam ini tidak mudah sebenarnya. Ada aturan, tidak mudah dan ada aturannya dan butuh modal. Tidak serta-merta di sana ada emas lantas kita gali sebenarnya. Ada kasus di Kota Palu, saya tidak usah sebutkan tempatnya. Ya. Jadi ada perusahaan sudah mau berjalan. Ya, oke. Nah, kebetulan perusahaan ini sudah merekrut sekelompok orang lokal. Orang lokal, oke. Nah, orang setempat ya, sekitar perusahaan itu. Nah, orang sekitar lainnya datang mengamuk. Iya, karena dia tidak dilibatkan mungkin. Tidak, artinya dia harus juga paham tentang kemampuan. Oh, iya betul. Masa semuanya harus diterima. Kan sesuai dengan pekerjaan dan jumlah proses pekerjaan produksi dan sebagainya dengan tenaga yang mau diterima. Kalau yang mau diterima kemampuan perusahaan sesuai dengan prosesnya hanya 10 yang bisa diterima, masa 100 orang yang mau kerja di situ diterima semuanya. Ini yang terjadi. Akhirnya perusahaan itu pulang, dan tentu saja merugikan masyarakat. Pulang. Ada. Tapi memang sebenarnya harus ada sosialisasi awalnya mungkin, Pak ya. Iya, ini perusahaan mau masuk, jangan ini, jangan itu. Mudah-mudahan ini alumni Unpad yang belajar KLH tadi. Iya, betul. Waktu ambil mata kuliah ini belajar dengan baik dan bisa menyampaikan kepada masyarakat. Betul, karena rumit kalau saya pikir rumit, dan sebenarnya ketika ini dikelola baik, menguntungkan pendapatan buat masyarakat dan lingkungan terjaga sebenarnya. Nah, masyarakat ini jangan melihat saya kok tidak dipanggil. Ya. Harusnya melihat dia siapa yang diterima. Kalau sudah saudaranya sudah cukup. Kalau ada tambahan, mudah-mudahan saya diterima. Jangan kamu diterima kamu, ya kan? Padahal mungkin yang bisa diterima oleh perusahaan paling 10 orang, bukan 20, bukan 30. Karena dan kerugiannya luar biasa, perusahaan lari. Iya, lari. Jadi gitu. Tapi lagi-lagi pemerintah sebagai motornya, sebagai motor, penegak hukum, kepolisian dan sebagainya harus paham semuanya masalah lingkungan. Orang-orang dinas lingkungan hidup terutama kepala daerah terutama harus paham tentang lingkungan hidup dan pengelolaannya dan peraturan-peraturan. Bukan sekedar mendengarkan masukan ya. Mulai dari gubernur, bupati, wali kota harus paham tentang lingkungan hidup ini. Mungkin sampai di situ, Pak Abdullah, kita ngobrol
Lingkungan hidup, alhamdulillah sudah mau hadir. Terima kasih banyak. Ini Pak Abdullah sudah mau datang di studio kami. Jadi Sobat Alir Bening, itu sekelumit kita berbicara mengenai lingkungan hidup dan keamanan. Insya Allah bisa berguna buat kita semua.